Bapak Ibu yang hadir secara offline lambaikan tangan. Yang melihat tangan saya bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang diberkati. Wajah-wajah yang penuh sukacita malam hari ini. Malam hari ini menjadi malam yang istimewa. Karena kalau Senin seperti biasanya kita bersama-sama di dalam persekutuan doa. Dan malam hari ini setelah hampir berapa lama ya? Hampir 2 tahun ya kita tidak bertemu. Jadi Bapak Ibu yang saat ini hadir secara online perlu saya sampaikan bahwa saat ini di aula lantai 3 sudah hadir untuk mengikuti perayaan Ekaristi tim daripada PDKK Santo Paulus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan luar biasa sudah memberi kesehatan, menyertai dan memimpin kita hampir 2 tahun dan malam hari ini Tuhan mengizinkan kita kembali untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini dan juga tentunya buat Bapak Ibu yang saat ini di rumah masing-masing untuk mengikuti perayaan misa, mari kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, hati kita, diri kita, supaya malam hari ini setiap kita yang hadir baik di tempat ini maupun Bapak Ibu yang hadir secara online, kita boleh menikmati perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Kita tidak hanya mengikuti perayaan Ekaristi, tapi mari hati kita boleh menemukan Dia, Yesus yang menjadi kekasih hidup kita. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama di dalam misa syukur. Misa akan dipersembahkan oleh Bapak Uskup Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC bersama dengan Romo Hilman Puji Atmoko PR dan juga Romo Tri Prastyo PR. Kita siapkan hati kita, mari bersama dengan teman-teman tim pujian dari aula lantai 3 kita memuji, memuliakan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh lambaikan tangannya yang sukacita malam hari ini, puji nama Tuhan. Mari saja kita bangkit berdiri, biar malam hari ini sukacita surga boleh mengalir dalam setiap hati kita. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan, terima sukacita surga mengalir dalam setiap hati kita. Yang hadir di tempat ini, yang hadir juga di rumah masing-masing. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Mari sekali lagi angkat pujian ini, kita angkat hati kita angkat suara kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bersama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh
sambil bertepuk tangan. Yang di rumah juga boleh bertepuk tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, penuhi sukacita surga nyata dalam hidup kita. Sukacita surga nyata, penuhiku, sukacita surga sungguh nyata. Sukacita surga nyata, penuhiku. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan, Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Semua makhluk hidup yang bernafas, pujilah nama Tuhan. Mari saat ini kita kembali puji nama Tuhan. Biarlah hai makhluk semua memuji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, kita sambil bergoyang, kita katakan, kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorak hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hai mau semua pujilah Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau muliakan nama Engkau Tuhan. Mari bersorak bagi nama Tuhan. Semua pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya. Bersama katakan. Haleluya, 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 haleluya. Mari bernyanyi bersama. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya. Yang sebelah sini katakan haleluya. Yang sebelah kanan saya. Haleluya, 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 haleluya. Mari umat Tuhan semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, yuk kita siapkan hati kita. Kita akan mulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kita mengarahkan hati kita. Kita mau kembali fokus kepada Tuhan. Indah tiada taranya, sungguh mengagumkan,
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan sesama rohmu. Monsiur Anton, Romo Hilman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi malam hari ini, mensyukuri perjalanan persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik selama 34 tahun. Kita bersyukur pasti ada campur tangan Tuhan di dalam persekutuan ini sehingga bisa bertahan dan berkembang. Kita mengalami masa sulit pada saat pandemi ini, namun kita mau belajar dari Bunda Maria bagaimana tetap beriman dan mempunyai pengharapan. Kita bersyukur pula karena hari ini juga kita merayakan pesta Santo Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, di mana dari dua kitab itu kita menemukan kehadiran dan peranan Bunda Maria dalam kehidupan Tuhan Yesus dan dalam gereja zaman perdana hingga saat ini. Kita juga mengucap syukur bersama saudara-saudari kita yang berulang tahun, Ibu Beneria Merati, Bapak Andi, Ibu Sinta, Bapak Bob, Ibu Erli, Ibu Lili, Bapak Yoko, Ibu Leni, dan Karin. Marilah kita juga memanjatkan intensi kita masing-masing dalam hati. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami.
kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk menyingkapkan misteri kasih-Mu terhadap orang miskin melalui pewartaan lisan dan tertulis. Perkenankanlah kami yang bermegah atas nama-Mu tetap sehati sejiwa, dan perkenankanlah semua bangsa melihat penyelamatanmu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup
sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Dan kemuliaan mereka ialah hal-hal yang aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kudus-Mu ya Tuhan.
bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lagu yang populer di antara kita sekarang kalau ada yang ulang tahun, ada pesta, hidup itu adalah kesempatan. Teksnya itu bagus, hidup kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Lalu ada kata-kata, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup harus jadi berkat. Itu bait lagu yang populer karena rupanya banyak orang yang telah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan hingga berlalu begitu saja, tidak menjadi berkat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, bagi sesama. Ada banyak orang yang telah melewatkan waktunya tanpa mengembangkan identitas dan aktivitasnya sebagai orang Katolik sejati. PDKK adalah salah satu kegiatan rohani untuk mengembangkan diri menjadi seorang murid Kristus sejati melalui pembaharuan hidup rohani. Dari hidup yang dikuasai oleh daging menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Maka itu terjadi pembaharuan di sana. Itulah yang diungkapkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Galatia dengan membandingkan kehidupan daging dan kehidupan roh. Galatia 5:16-26. Kata Paulus, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti daging. Jadi kalau hidup dalam roh, tidak menuruti daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat dalam kedagingan. Jadi tidak mungkin orang yang mengalami pembaharuan hidup dalam roh, itu pada saat yang sama
hidup dalam dikuasai oleh kedagingan. Kalau ada terjadi berarti orang itu tanda petik seakan-akan mengalami pembaharuan hidup dalam roh. Padahal tidak. Dikelabui oleh iblis seakan-akan mengalami pembaharuan, padahal tidak. Maka orang yang mengalami pembaharuan karismatik akan mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri sebagai buah-buah dari Roh Kudus. Pada saat kita gila hormat, maka kalau dalam persekutuan doa masih ada intrik di sana sini, di sini tidak dengar, tapi kadang-kadang mendengar di tempat lain, kalau ada gitu ya. Nah, itu artinya ada gila hormat. Paulus berkata, dan gila hormat itu menjadi salah satu ciri kita belum mengalami pembaharuan dalam Roh Kudus. Apalagi kalau kita itu masih berseteru, bersitegang, berselisih dan bertengkar. Bertengkar pakai masker dan tidak pakai masker bisa bertengkar gitu ya. Warnanya juga bisa bertengkar. Ini untung warnanya seragam ya. Pakai seragam pun bisa bertengkar. Kamu kenapa nggak pakai seragam? Aduh lupa segala. Nah, bisa bertengkar gitu. Tapi untung di sini tidak ada yang bertengkar gitu ya. Nah, kalau ada yang bertengkar, berselisih, bahkan saling membenci, kita masih dikuasai oleh daging. Lihatlah, ya, Yesus Sang Putra Allah yang mengosongkan diri. Itu ciri orang pribadi yang dikuasai oleh kehidupan Roh Kudus. Tak mencari hormat dari manusia, tetapi taat kepada Bapa hingga wafat di kayu salib. Dan menjadikan hidupnya berkat bagi dirinya karena setia dan taat kepada Allah. Maka ia menjadi putra yang berkenan kepada Allah. Jadi kemudian menjadi berkat bagi sesama manusia karena menyelamatkan. Maka kalau kita mau hidup menjadi berkat bagi sesama, jadilah berkat untuk diri sendiri. Yaitu menjadi putra putri Allah yang terkasih, yang kepadanya Allah berkenan. Pada bagian awal Filipi 2:23 Paulus memberi gambaran. Orang yang hidup dalam roh yaitu yang sehati sejiwa di dalam kasih. Dengan tidak mencari keuntungan sendiri dan pujian yang sia-sia. Jadi kedagingan itu terjadi karena orang mencari keuntungan dan kepentingan. Kenapa? Kadang-kadang ada ribut di dalam gereja. Oh, bukan kadang-kadang di dalam gereja, kadang-kadang pastor juga ribut. Ini mencari kepentingan sendiri. Ya, dan pujian yang sia-sia. Maka Paulus sangat memperhatikan ini. Untuk itu Yesus mengosongkan diri. Kenosis, ahlinya Romo Hilman kenosis ini. Di mana-mana bicara tentang kenosis. Kalau mau tentang kenosis, tanya nanti Romo Hilman ya. Ada sesi khusus tuh kenosis. Pengosongan diri. Itu hidup. Maka orang yang mengalami pembaharuan sungguh-sungguh roh, itu adalah mengalami hidup dalam roh. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah pesta Santo Lukas. Sebagaimana tadi Pastor Tri menyampaikannya. Pengarang Injil, ia seorang profesional, seorang tabib yang menyembuhkan. Kita bayangkan perawat, dokter, tabib itu adalah orang yang hatinya sudah terarah kepada manusia. Jadi siapapun dokter itu sudah bercita-cita menjadi dokter adalah panggilan. Panggilan menyembuhkan orang. Maka keliru kalau orang ingin menjadi dokter untuk menjadi kaya. Kalau ada. Tapi pada umumnya yang tanya pada dokter, saya merasa terpanggil. Bahwa kekayaan itu adalah berkat yang ia peroleh setelah melakukan karya besar. Jadi bukan hal yang dikejar. Maka kalau orang mengejar itu tidak akan menjadi dokter yang baik. Lukas adalah seorang pribadi yang sebelum bertemu dengan Yesus sudah mengarahkan hatinya kepada manusia. Sudah baik. Maka saudara-saudari kita juga sebelum bertemu dengan Yesus bisa jadi sudah baik.
tapi belum sempurna. Ya. Saat bertobat, bertemu dengan Yesus, diperbaharui, maka menjadi pengikut Yesus. Dan diyakini, ya, kemungkinan Lukas kan bukan rasul. Tidak ada yang namanya rasul Lukas. Lalu siapa Lukas itu? Kok bisa nulis? Kemungkinan Lukas itu adalah satu dari 70 orang yang diutus dalam Injil ini. Yang kemudian menjadi murid Paulus. Yang setelah menjadi Paulus, dia sangat setia sebagai murid setia kepada Paulus tokohnya. Maka ini juga salah satu teladan bagaimana seorang pribadi setia kepada pemimpin jemaatnya. Setia kepada pastornya. Ya. Nah ini salah satu contoh. Lukas mencatat dengan teliti. Karena dia dokter. Biasa membuat resep zaman sekarang ini. Jadi teratur, tahu dia. Ya, tahu. Lalu menulis dengan baik semua apa yang ini. Kalau pada waktu itu ada PDKK, pasti dia ikut PDKK dan diperbaharui dalam roh. Gitu ya. Kalau ada PDKK pada waktu itu. Gitu ya. Nah, dia mengalami pembaharuan. Hatinya setelah menjadi murid Yesus yang tadinya tertuju, sekarang tertuju kepada Allah. Dikuduskan, disucikan hingga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ia menggunakan bakat dan kemampuan untuk mewartakan Yesus Sang Putra yang penuh belas kasih. Bukan hanya sekarang berbuat baik, tetapi berbuat baik untuk mewartakan Allah dalam hidupnya. Maka Lukas menampilkan Yesus yang penuh belas kasih, yang dekat dengan penderitaan manusia, yang akrab dengan kesulitan dan kesakitan manusia. Karena Yesus sendiri mengalami kesakitannya sendiri, kesulitan. Lahir di kandang binatang. Nggak ada dari kita yang lahir di kandang binatang. Ya. Yesus lahir di kandang binatang. Masih kecil, dilarikan ke Mesir. Artinya apa? Naik keledai, kecil. Ini bukan Nina Bobo. Perjalanan panas angin dalam perjalanan Yerusalem ke Mesir. Bisa dibayangkan. Kesulitan yang luar biasa Yesus alami. Sebagai orang Israel di tanah asing, bagaimana keluarganya menyesuaikan diri dan harus mulai mencari bekerja, mencari penghidupan. Lalu kembali lagi ke Nazaret, lalu akhirnya ditolak, ditentang, mau dibunuh, dan akhirnya memang disalibkan. Jadi Yesus mengalami ini, mengalami kesakitan. Maka Lukas menampilkan Yesus yang memihak orang miskin, orang berdosa. Ada pelacur, ada pemungut cukai. Kita dengar kisah Sakeus yang bertobat. Kita dengar juga di dalam Lukas wanita yang pendosa yang datang mencuci kaki Yesus, ya, di rumah Simon. Ya. Lalu kita lihat juga ada 3 kisah kehilangan yang menunjukkan belas kasih Allah yang luar biasa di dalam Injil Lukas yang tidak ada di Injil-Injil lain. Dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. Luar biasa belas kasihnya. Maka digambarkan Allah mencari yang hilang sampai ditemukan. Dan ketika ditemukan bersukacita, dirham yang hilang. Mencari dirham yang hilang, uang yang hilang susah. Ya. Karena apa? Dirinya hilang, tidak tahu dirinya hilang. Ya. Maka kalau mencari umat yang hilang, tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya hilang, bahkan tidak mengaku dirinya hilang, susah sekali. Diajak untuk ke gereja. Enggak. Ya. Kamu harus bertobat. Tobat apa? Enggak butuh. Karena tidak sadar. Susah. Mau diteguhkan apapun susah. Kalau domba yang hilang, domba hilang. Tapi tidak tahu jalan pulang. Maka kita butuh mencari domba itu. 70 murid itu harus mencari domba-domba itu. Banyak panenan supaya ditemukan. Domba berbunyi. Me. Kita tahu ya. Oh di sana dombanya. Mari kita cari. Kenapa dia pengen pulang? Tidak bisa. Maka kita yang mendengar suara embe itu. Datangi. Ajak. Maka beberapa orang diajak ya. Untuk kembali untuk ini. Ya.
Uang hilang, tidak akan ketemu. HP hilang, bisa ketemu, bunyi. HP hilang, bisa ketemu. Tapi kalau tidak bunyi, kadang-kadang kan kita juga ini ya, saya juga kadang-kadang lupa di mana. Aduh, di mana? Apalagi HP saya itu tidak pernah dibunyikan. Jadi saya tuh pusing, kan gimana nih kalau ada, saya telepon. Saya tuh nih, supaya kan kedengeran geternya setengah mati itu. Ya, saya nggak pernah saya tuh dari dulu tuh dibunyikan. Lalu saya cari, di mana ini? Susah, ya itu salahnya sendiri, saya tidak dibunyikan gitu ya. Nah, orang hilang, ya, anak hilang di dalam Injil Lukas gampang, karena orang sadar jauh dari Tuhan, berdosa, tapi juga tahu jalan pulang, mau jalan pulang, dan luar biasa dibutuhkan Bapa yang penuh belas kasih, maka dia langsung merangkul. Kita lihat juga kelahiran dan masa kecil Yesus yang lebih lengkap itu di Injil Lukas. Karena apa? Lukas itu mendengarkan kisah dari Bunda Maria. Bahkan ia diyakini sebagai orang pertama yang melukis wajah Bunda Maria. Maka Lukas itu disebut pelindung para dokter dan juga pelindung para pelukis atau artis. Karena apa? Diyakini Lukas melukis gambar Bunda Maria. Hingga gereja mengira-ngira wajah Bunda Maria dalam tradisi. Ia memiliki juga kedekatan dengan Bunda Maria. Lukas juga mencatat sebagian perjalanan duka Bunda Maria. Jadi hari ini pesta Santo Lukas tapi temanya Bunda Maria. Kita sambung-sambungkan kata Romo Hilman, ya sambung-sambungin aja Monsinyur. Dari Lukas langsung saja ke Bunda Maria. Tapi memang nyambung. Karena Lukas itu, Injilnya itu dapat dari siapa? Bunda Maria yang cerita. Siapa yang tahu Yesus lahir? Yang kecilnya, hanya Bunda Maria. Maka dia dapat dari cerita dari Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, Maria itu kan menerima kabar sukacita diceritakan dalam Lukas. Tahu dari mana Lukas? Kalau Bunda Maria tidak bercerita. Kan tanya, Ibu Maria, dulu proses kelahiran Yesus bagaimana? Oh gini, ceritakan. Saya waktu itu lagi berdoa, tiba-tiba ada malaikat. Lalu berkata apa? Salam hai engkau. Ibu jawab apa? Terjadilah padaku menurut perkataan. Dicatat itu. Kalau tidak Lukas tahu dari mana? Tidak tahu. Itu kedekatannya. Dan luar biasa kabar sukacita yang saat itu dialami oleh Bunda Maria. Pada saat yang sama adalah kabar duka cita bagi Maria. Setiap kabar duka cita bagi seorang hamba Allah adalah kabar sukacita. Nah, itu bedanya. Jadi setiap kesulitan dan kesakitan seorang hamba Allah seperti hamba Yahweh dikisahkan dalam Yesaya berarti adalah pengalaman sukacita. Yang menjadikan seseorang itu berjalan dalam kehendak Allah. Tema meneladan Bunda Maria dalam kesulitan. Kalau tidak dalam kesulitan kita meneladan Maria tidak. Maria itu mengalami 7 kedukaan. Ya. Nubuat Simeon diceritakan di mana? Di Lukas. Mengungsi ke Mesir, Matius. Kehilangan Yesus di bait Allah di Lukas. Maria bertemu dengan Yesus di jalan Kalvari di Lukas. Maria berdiri kaki Yesus, Yohanes. Maria menerima jenazah Yesus di Yohanes dan Maria diletakkan pada makam di Yohanes. Ya. Perjalanan duka ini menjadi bagian dari kabar sukacita. Duka cita kalau dipikirkan untuk diri sendiri menjadi kesakitan. Tapi duka cita dipikirkan dalam kerangka melaksanakan kehendak Allah, maka menerimanya sebagai sukacita. Maka ketika Maria menerima kabar sukacita. Karena apa? Dikaitkan bahwa itu untuk seluruh dunia. Kalau untuk dirinya sendiri, duka cita. Bayangkan, Maria dengan mengandung kelahiran seorang putra, duka cita luar biasa karena akan mengalami ini.
Tapi dilihat dalam kerangka iman kepada Allah, sukacita. Suatu anugerah istimewa untuk mengandung Sang Putra. Bagi Bunda Maria, kepahitan adalah jalan hidup menuju kemanisan. Maria meyakini sabda Yesus, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Maria mengalami 7 duka cita, maka ia bersuka cita diangkat ke surga. Dunia banyak menawarkan hidup enak hingga banyak energi dibuat untuk menyembunyikan penderitaan. Yang kadang justru mengantar pada kedalaman hidup dan kebahagiaan sejati sebagaimana Yesus mendekati dan mengalami penderitaan yang akhirnya membawa keselamatan sesama. Kata Paus di dalam Gaudete et Exsultate berkaitan dengan bersukacitalah mereka yang menderita. Tahu bagaimana menangis dengan sesama, itulah kekudusan. Tahu berempati dengan sesama, itulah kekudusan. Karena Maria mengalami sendiri duka cita yang merupakan sukacita karena telah menjadi hamba Tuhan yang selalu melaksanakan kehendak Allah, Maria dijadikan sebagai penghibur orang berduka cita. Maka di dalam litani Santa Parawan Maria itu ada Maria sebagai penghibur orang yang berduka cita. Maria mengalami kesulitan dan mengatasinya bersama dengan Santo Yosef. Maka tidak sendiri, selalu ada dalam kebersamaan. Berjalan bersama itulah yang juga dilakukan oleh Bunda Maria dalam menghadapi saat-saat sulit. Andalannya adalah Allah. Bunda Maria dan Santo Yosef percaya dan berusaha secara manusiawi mengatasi apa yang ia lakukan. Lalu Bunda Maria melakukan perjuangan hidup dengan melakukan apa yang disebut oleh Paus sebagai keberanian kreatif. Dia tidak mengeluh terhadap kesulitan. Maka dibayangkan, dia datang ke Yerusalem, lalu ke Bethlehem, dia mengetuk pintu. Tidak ada pintu. Dia bisa berkata, Tuhan, bukankah Engkau menghendaki kami, tetapi kenapa tidak disediakan tempat? Ya, kreatif. Mungkin orang kreatif pertama itu pada waktu itu, bagaimana? Tidak ada tempat, melahirkan anak di kandang domba. Dan itulah yang disebut dengan keberanian kreatif. Kita lihat salah satu kedukaan Bunda Maria, yaitu Pieta. Setelah diturunkan dari salib, Yesus diletakkan di pangkuan ibunya, yang kemudian dilukiskan sebagai Pieta oleh Michelangelo. Yang kata Pieta itu berarti bela rasa, belas kasih. Ibu mana? Ada banyak ibu-ibu. Ibu mana yang mampu menelan ludah kepahitan hidup dan menahan kepedihan hati, menyaksikan penderitaan dan kematian tragis anaknya tanpa jeritan sedikit pun. Kalau ia tidak melihat misteri Allah di balik penderitaan Yesus. Kalau ia tidak mengimani inkarnasi Putra Allah menjadi manusia di balik penyaliban Yesus. Kalau ia tidak mengamini penyelamatan manusia di balik kematian Putra Allah. Ibu mana yang masih bersuka cita melihat anaknya terkasih wafat di kayu salib? Kalau ia tidak melihat sukacita surgawi karena iblis dikalahkan melalui misteri salib. Pieta adalah adegan yang mewartakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Pieta adalah kisah iman dan harapan yang sebagai buah dari komitmen sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Pieta adalah bela rasa Maria kepada Allah atas karya keselamatan manusia dan bela rasa Maria kepada manusia
yang menderita, tak berdaya, yang membutuhkan kelembutan, topangan halus, tangan halus yang bersumber dari kehangatan kasih hatinya. Maka kalau melihat pieta, luar biasa bagusnya. Ya. Pieta itu adalah konsekuensi. Kasih Bunda Maria pada putranya bagai sebuah pedang menebus jiwanya seperti diramalkan oleh Simeon. Maka pieta adalah iman dan komitmen Maria untuk menjadi bunda Yesus, bunda gereja, bunda semua orang, bunda kita semua. Maka kita diundang untuk menjadi bunda bagi sesama yang berbela rasa dengan memangku Yesus dalam diri salah seorang yang paling hina. Yang lapar, yang haus, yang asing, yang telanjang, yang sakit dan yang dalam penjara seperti dikatakan oleh Yesus dalam Matius 25:45. Saudara-saudara terkasih, mari kita ciptakan saat dan kesempatan selalu pieta, berbela rasa dengan Allah dan berbela rasa dengan sesama yang menderita dan sakit sebagai suatu kesempatan berbela rasa dengan Allah, sehati sepikir dengan Allah, berbela rasa dengan sesama. Itulah kesempatan untuk pieta yang bagi mereka yang membutuhkan topangan tangan yang lahir dari kasih hati yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil saat diutus Yesus, para murid mulai mengadakan persiapan secara manusia yang dibutuhkan. Akan tetapi selain pentingnya persiapan dan rencana pelayanan yang dikehendaki Allah, Yesus menekankan pentingnya percaya pada penyelenggaraan ilahi supaya orang sadar bahwa seandainya mengalami keberhasilan, buah tersebut bukanlah semata hasil dari jerih payah manusia, hingga manusia bisa melupakan Allah. Maka diberi oleh Tuhan, pergi jangan membawa apa-apa. Hal itu bisa menyebabkan orang menjadi sesat hingga berpikir bahwa yang penting adalah lengkapnya sarana manusiawi. Cukuplah perencanaan rasional, tercapainya keinginan naluriah. Keberhasilan yang dipahami demikian bisa menyebabkan orang lupa diri, tak tahu batas dan tak tahu diri. Maka saat mengutus muridnya, Yesus meminta mereka membawa bekal secukupnya agar mengandalkan Tuhan. Apa yang dibawa dan diwartakan adalah damai sejahtera yang seharusnya sudah dimiliki oleh para murid yang diutus. Pepatah Latin bagus, berilah sesuatu yang kamu miliki. Kamu tidak akan memberikan sesuatu yang tidak kamu miliki. Bagaimana kita membawa damai sejahtera yang tadi menjadi berkat bagi sesama kalau kita tidak punya? Maka ada kepura-puraan yang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, tuntutan hidup kita sekarang ini memang berpikir serasional mungkin, berencana seprofesional mungkin. Maka kadang-kadang kita juga melatih, dan itu bagus, melatih sebaik mungkin sebelum memimpin nyanyi, luar biasa, emang harus demikian. Tapi kadang-kadang ada saat-saat tertentu sudah latihan banyak pun belum siap. Maka pada saat itu serahkan kepada Allah. Sehingga ketika berhasil kita tahu di sana Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar pada kita. Tapi jangan meremehkan Allah atau mencobai Allah. Ya sudah, nggak usah latihan, nanti juga Allah akan menurunkan berkatnya. Ya, nanti bukan Allah yang menurunkan berkatnya, tapi yang lain. Ya, jadi kacau nanti. Ya. Maka kita perlu ya mengandalkan sarana-sarana duniawi, ya, tetapi juga terus perlu bergantung kepada Allah. Apabila tidak hati-hati, memang kita bisa terjebak pada urusan manusia belaka. Misalnya, pesta hari raya ulang tahun 34 tahun PDKK. 30 tahun, misa. Tapi masa Covid ini lebih konsentrasi kita. Tapi di luar Covid kadang-kadang misanya justru diabaikan. Persiapannya matang, acara lain matang, yang inti perayaan Ekaristi diabaikan. Dan ini yang sering kali terjadi di dalam berbagai
kegiatan acara. Ya. Perayaan syukur ini, orang yang syukur capek mempersiapkan yang lain, ketika misa tidak bisa mengikuti misa dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, ujian kita untuk setia kepada Tuhan itu adalah saat kesulitan dan penderitaan. Ya. Maka apakah kita akan masih setia kepada Allah di saat sulit, sakit, dan pahit? Pandemi ini adalah sangat sulit, sakit, dan pahit. Ada orang yang mengalami pengalaman peristiwa sulit dan pahit karena mengalami kemiskinan material. Tetapi kuat dan teguh dalam hidupnya tanpa mengeluh dan menyerahkan orang lain. Bahkan tak sedikit pun terpikir menyalahkan Tuhan atau marah pada Tuhan. Karena apa? Mereka kaya secara spiritual. Hingga mampu mengatasi goncangan mental dan tantangan moral. Dan itulah yang dialami oleh Maria. Dalam keadaan apapun karena kuatnya hidup spiritual. Dalam keadaan tidak kuat kehidupan spiritual, hal material sedikit pun yang dibuat goncang, habis hidup kita. Sepertinya tidak mengalami pembaharuan. Orang bisa terkaget-kaget melihat seorang yang tadinya dipandang sebagai orang yang memiliki hidup rohani yang luar biasa, ketika mengalami kesulitan sedikit, masalah kecil yang menggoncangkan hidupnya di bidang material, orang udah mulai kehilangan keutamaan rohaninya, marah-marah, senewan, dan itulah godaannya. Maka ujian kita, iman dan komitmen kita, ada pengalaman pahit yang kita alami. Setiap orang dari kita pernah dan sering mengalami pahit, besar dan kecilnya tergantung dari kita. Tapi di situ tantangannya sejauh mana. Yang berat adalah, yang paling berat, saat secara badani mengalami kesulitan dan kepahitan, orang tak memiliki kekayaan spiritual yang sebetulnya sumber dari kekuatan mental dan ketangguhan moral. Kalau tidak, habis. Maka kita bisa mengatakan orang miskin secara material, miskin secara spiritual, dan miskin juga secara moral. Akhirnya, kepahitan dan kesulitan yang sebenarnya merupakan ujian iman dan komitmen justru makin menjauhkan kita dari Tuhan, mengendorkan komitmen sebagai murid Kristus. Dan itu terjadi karena orang masih dikuasai oleh kedagingan. Maka yang saya ungkapkan dalam pembukaan di bagian awal tadi, orang yang mengalami pembaharuan roh sejati tidak akan pernah jatuh lagi. Kalau orang yang mengatakan saya mengalami pembaharuan roh jatuh lagi ke dalam kedagingan, kalau berdosa lain. Jadi bedakan dengan hidup kedagingan dan hidup dosa. Dan itu lain ya. Hidup dosa setiap orang berdosa, tapi hidup kedagingan itu dosa berat yang dikuasai oleh kedagingan. Tidak mungkin orang yang telah mengalami pencurahan roh dan mengalami pembaharuan roh jatuh lagi pada hal yang sama. Ya. Karena orang sudah hidup dalam dikuasai oleh roh. Tapi bagaimana mungkin orang yang hidupnya dikuasai oleh roh jatuh ke dalam kedagingan? Lihat para santo-santo. Lihat Yesus sendiri yang mengalaminya. Bagaimana ia hidup di dalam roh. Paulus. Ya, Paulus itu contoh konkret juga. Maka bagi mereka yang hidup di dalam roh, kesakitan, kepahitan dan penderitaan menjadi jalan yang makin teguh untuk berbakti kepada Tuhan. Ingat kisah Ayub. Lihat perjalanan Yesus sendiri. Bukankah Santo Paulus mengingatkan kita siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Kadang-kadang kita itu ribut di dalam komunitas, di dalam keluarga, di dalam persekutuan, karena ada hal-hal kecil yang merupakan tanda petik pengalaman pahit. Disitulah saudara-saudari salib sudah menjadi kisah kasih bagi Paulus dengan Kristus.
Paulus adalah contoh pribadi yang mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup dalam roh. Sekali orang mengalami pembaharuan hidup dalam roh yang sejati, bukan seakan-akan mengalami pembaharuan hidup, tak akan kembali kepada kehidupan daging. Kecuali orang itu seolah-olah mengalami pembaharuan hidup dalam roh, padahal hidupnya dikuasai kedagingan. Ia sepertinya jatuh kembali, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah ia masih hidup dalam kedagingan, bukan jatuh lagi. Mari belajar dari pembaharuan hidup para kudus, termasuk Maria, bagaimana berbagai kesulitan dan kepahitan hidup itu menjadi jalan peningkatan kualitas hidup rohani. Bagaimana kita bisa meneladan Bunda Maria kalau kita tidak pernah atau jarang mengetahui perjuangan Maria sendiri. Bagaimana kita bisa mengikuti jalan hidup Maria kalau kita jauh dari Bunda Maria. Itulah saatnya untuk mendekatkan diri pada Bunda Maria, terutama bulan Oktober ini, bulan Rosario, untuk berdoa kepada Bunda Maria setiap hari. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan pada saat itu tangan kita dikalungkan dengan rosario. Maka siapa yang jarang berdoa rosario saat mati nanti, ketika dikalungkan oleh rosario, tiba-tiba tangannya menolak. Apa ini? Apa ini? Ya, tidak biasa. Biasanya main kartu. Nah, justru kesempatan saat ini ya untuk meneladan sungguh Bunda Maria. Maka ini doa yang sangat bagus, doakan sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Supaya apa? Terus kita dikuasai oleh Roh Kudus seperti Bunda Maria dalam keadaan apapun. Semoga peristiwa pahit kita menjadi kesempatan rahmat bagi kita untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur atas segala kebaikan yang boleh kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Paus, Uskup, Imam. Semoga Sri Paus, Uskup, serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan dengan setia dan rendah hati seperti Yesus yang selalu setia dan rendah hati dalam melakukan segala kehendak Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Negara dan pemerintah. Semoga negara Indonesia dijauhkan dari perpecahan, bencana alam, wabah penyakit, terlebih dari virus corona yang saat ini masih melanda bangsa kami. Bagi pemerintah, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sudilah mendampingi para pemimpin negara agar sungguh boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, disiplin, dan bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Paroki Santo Paulus, ya Bapa, pimpinlah dan tuntunlah seluruh langkah hidup para imam dan umat-Mu dalam perjalanan di dunia ini, menuju cita-cita bersama dalam membangun kerajaan-Mu di paroki kami ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. PDPKK Santo Paulus, ya Bapa, semoga di ulang tahun PDPKK Santo Paulus yang ke-34 tahun ini, PDPKK Santo Paulus boleh terus menjadi sarana pertumbuhan iman Katolik yang solid. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
umat PDPKK Santo Paulus. Ya Bapa, tumbuhkanlah kedewasaan bagi semua umat agar lebih saling menghargai, saling menolong, menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, dapat menjadi terang dan garam dimanapun umat-Mu berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk intensi-intensi dan niat-niat kita. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa yang kami unjukkan kepadamu. Itu semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Mari kita satukan doa-doa kita dengan lagu persembahan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, dia tak tinggal. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkat karunia-karunia surgawi ini, bantulah kami mengabdi Engkau dengan tulus hati. Semoga persembahan yang kami unjukkan pada pesta Santo Lukas ini mendatangkan penyembuhan dan kemuliaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusanmu di bumi, dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagimu sambil berseru. Surga dan bumi penuh
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan hamba-Mu yang tak pantas ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri,
tinggalkanku, dan sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita nyalakan pujian sebagai doa dan sembah kita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Dan kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang kau limpahkan kepada kami. Atas sakramen Maha Kudus yang boleh kami santap sebagai bekal perjalanan hidup rohani kami. Semoga sakramen Putramu Yesus Kristus terus-menerus memperbaharui roh kami, sehingga kami hidup dalam roh dan dijauhkan dari kekuasaan daging. Dan semoga kami menjadi para pewarta 70 murid yang diutus oleh Tuhan untuk membawa damai sejahtera. Karena Engkau telah menganugerahkan damai sejahtera itu kepada kami, maka kami pun siap untuk diutus membawa damai sejahtera. Ya Tuhan, kami mengalami hidup sulit, ada kesakitan, ada kepahitan. Engkau sendiri tahu pengalaman kami masing-masing. Maka jamahlah kami, sentuh dan sembuhkanlah kami dari berbagai luka itu. Dan semoga pengalaman-pengalaman pahit ini, dengan teladan Bunda Maria, kami imani dan kami maknai dalam kerangka kesetiaan kami kepadamu, dalam iman kepada Putramu Yesus dan komitmen kepada Gereja Katolik. Bapa yang Maha Baik, semoga perayaan Ekaristi Misa 34 tahun PDKK Santo Paulus makin meneguhkan perjalanan kami sebagai murid Kristus yang sejati, yang senantiasa menunjukkan kehidupan pembaharuan roh yang sejati, sehingga sungguh mampu menjadi para pewarta Injil Kerajaan Allah dimanapun, hingga melalui perkataan dan perbuatan kami, nama-Mu selalu dimuliakan, banyak orang mengalami berkat, keluarga kami dan komunitas kami mengalami damai sejahtera dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya di sini saja, takut menghalangi promotri. Saya lihat Monsinyur wajahnya pada tegang-tegang, biasa mereka nggak pernah ketemu Monsinyur hampir 2 tahun. Coba lihat kanan kiri kembali, katakan kamu luar biasa. Kenapa kita luar biasa? Karena kita memiliki Allah yang juga luar biasa. Baik, yang pertama-tama sebelum menyampaikan beberapa pengumuman, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin yang sudah memimpin perayaan Misa Syukur 34 tahun PDPKK Santo Paulus. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Juga kepada Romo Fikcien kita, Romo Hilman Puji Atmoko PR, dan juga Romo Tri, Romo paroki kita yang baru. Siapa yang belum pernah melihat Romo Tri? Berarti belum datang misa ya Romo ya. Ya, inilah Romo Tri Prastio PR ya, Romo paroki kita yang baru. Baik, sekali lagi terima kasih Monsinyur untuk berkenan memimpin perayaan misa pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang malam hari ini sudah hadir juga di dalam misa syukur meskipun secara online. Terima kasih untuk kehadirannya dan sudah bersama-sama di dalam misa syukur malam hari ini. Dan terima kasih buat Bapak Ibu, tim aktivis yang walaupun hampir 2 tahun kita tidak bertemu, tetapi kita tetap memiliki semangat, kita tetap memiliki sukacita bersama, dan pada malam hari ini kita boleh bertemu. Saya melihat wajah-wajah yang mungkin tidak terlihat senyumnya, tapi saya nampak antusias melihat orang-orang tim di tempat ini yang sungguh bersukacita karena boleh bertemu setelah 2 tahun kita tidak bertemu. Puji Tuhan, semoga kesempatan yang akan datang kita boleh bersama-sama kembali bertemu. Dan saat ini saya akan menyampaikan pengumuman, tolong multimedia ditampilkan. Pengumuman yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu kita masih memiliki satu acara Senin yang akan datang, yaitu kita akan bersama-sama di dalam KRK dengan tema Bangkit di Masa Sulit ya. Jadi walaupun banyak orang mengatakan masa-masa ini masa-masa yang sulit, tetapi kita yakin dengan iman kita mau bangkit. Ya, firman Tuhan akan disampaikan oleh tidak asing lagi Romo Eko Wahyu OSC.
Dan Romo Eko tidak hanya sendirian, tetapi nanti ada seorang imam yang akan bersama-sama dengan Romo Eko akan bersaksi atau sharing iman bagaimana perjalanannya juga di dalam masa pandemi ini. Untuk itu siapa Romo yang akan bersaksi nanti, Bapak Ibu pastikan hadir kembali Senin yang akan datang. Yang berikutnya, doa syafaat seperti biasa akan diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore dengan Zoom ID yang tertera. Berikutnya, oke, cukup pengumuman itu saja. Baik Bapak Ibu, kita sekali lagi bersyukur dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Setelah acara misa ini kita mau berfoto bersama. Enggak apa-apa ya Monsinyur, walaupun enggak kelihatan senyumnya, tetapi kita mau berfoto bersama untuk menjadikan satu kenang-kenangan pada usia ke-34 persekutuan doa kita yang kita cintai. Demikian pengumuman, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat ulang tahun ke-34 PDKK Santo Paulus. Dan ini juga misa PDKK yang pertama untuk saya setelah masa Covid ini. Luar biasa ya. Ya, semoga tetap maju Santo Paulus ya, PDKK Santo Paulus. Terima kasih Romo Tri dan terima kasih Romo Hilman. Terima kasih untuk semua para pelayan liturgi dan para petugas yang membuat acara kita berlangsung dengan hikmat. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, para Romo, ada Monsinyur boleh silakan duduk. Saat ini kita akan ada sedikit perayaan untuk ulang tahun PDKK yang ke-34. Baik, saat ini saya mau undang selama 34 tahun ini PDKK Santo Paulus sudah memiliki 5 koordinator. Jadi saya akan panggilkan koordinator yang pertama, yaitu pada tahun 1987 sampai 1995 pada Ibu Leni Hartanto. Silakan boleh maju. Sambil boleh berikan tepuk tangan pada koordinator pertama kita PDKK Santo Paulus. Baik, sebelum saya lanjutkan kepada saudara-saudara yang di rumah yang mengikuti misa secara online, untuk tetap boleh bersama-sama dengan kami, bersama-sama untuk mengikuti perayaan PDKK ulang tahun yang ke-34. Baik, setelah Ibu Leni, tahun 1996 sampai 2002, koordinator yang kedua yaitu Bapak Iwan Santoso. Kami persilakan, kita berikan tepuk tangan buat Bapak Iwan Santoso. Setelah Bapak Iwan Santoso, koordinator PDKK Santo Paulus dilanjutkan pada tahun 2003 sampai 2009, yaitu Ibu Susilawati Suryana. Silakan. Dan yang keempat, koordinator kita yang keempat di tahun 2010, maaf, merosot. 2010 sampai 2016 kami panggilkan Ibu Teresia Iwan.
Dan koordinator yang kelima, ini bukan yang terakhir ya, tapi ini koordinator yang kelima 2017 sampai nanti 2022 katanya ada isu mau diperpanjang 3 periode, betul ya? Kami panggilkan kepada Ibu Lianawati. Baik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami persilakan pada Monsinyur dan Romo Hilman dan Romo Tri boleh bersama maju ke depan. Silakan bergabung bersama 5 koordinator PDKK Santo Paulus selama 34 tahun. Baik. Baik, silakan dengan hitungan ketiga ya. Ini nggak ditiup tapi dikipas silat. Udah ada kipas silatnya ini ya. Oke, siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Mungkin saya minta kepada Romo Tri untuk memimpin doa. Boleh? Kesediaannya. Doa makan secara virtual. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami haturkan pujian dan syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami telah merayakan hari ulang tahun Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Santo Paulus, ulang tahunnya yang ke-34. Semoga kami senantiasa mendapatkan curahan rahmat-Mu, supaya sanggup menjadi pewarta kabar gembira dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih di masa sulit pada masa pandemi ini. Kami percaya Engkau tetap bekerja melalui tangan-tangan orang-orang di sekitar kami maupun diri kami sendiri, supaya mampu menjadi berkat bagi sesama. Kami aturkan segala pujian dan syukur kami, serta pengharapan kami, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sok di depan sini. Oke, setelah ini nanti yang baris tengah ini ya. Setelah itu baris yang ketiga dan nanti yang keempat. Oke. Nyanyi lagu. Suruh nyanyi. Baik, Bapak Ibu silakan kembali ke tempat. Langsung segera blok yang nomor 2. Ayo segera supaya tidak
terlalu lama. Setelah itu bersiap-siap blok nomor 3 ya nanti. Oke, silakan kembali. Langsung selanjutnya blok nomor 3, baris nomor 3, silakan Bapak Ibu untuk segera maju. Oke, ayo segera. Siap ya. Oke, selanjutnya baris nomor 4 silakan yang terakhir. Dan setelah ini nanti dari tim untuk berfoto bersama ya. Tim musik ujian. Tim musik ujian maksudnya. Mungkin yang di belakang Pak Mas Iwan, sekalian mau foto, ayo maju yang multimedia, Devi, Tobi, Ica, ayo segera, Cigyok, ayo segera, maju, ayo Devi, ayo lari. Oke, siap. Oke, yang terakhir tim musik silakan. Ya, nanti habis ini tim inti. Habis dari tim musik nanti tim inti ya, terakhir.
Terima kasih kepada Monsinyur Romo Hilman dan Romo Tri atas kesediaannya untuk berfoto bersama. Baik Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang bisa mendengarkan suara saya boleh lambaikan tangannya. Sampai jumpa minggu depan, kita bertemu lagi dalam acara Kebangunan Rohani Katolik bersama Romo Eko Wahyu. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Kita lambaikan tangan buat teman-teman yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, demikian acara misa syukur kita malam hari ini. Nanti Bapak Ibu untuk turun akan diarahkan oleh teman-teman dari Tatip. Supaya tidak bergerombol, kita tetap menjaga prokes kita. Jadi nanti dari Om Denny dan tim akan membantu mengarahkan Bapak Ibu untuk turun. Ya, sekali lagi nanti Bapak Ibu turun diarahkan oleh teman-teman dari Tatip. Kami persilakan tim dari Tatip untuk mengarahkan Bapak Ibu untuk turun ke lantai 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.